Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa ja'alahu khalifatan fil 'alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa 'alaniyati faqbal ma'dzurati ta'lamu hajati fa'tini su'ali. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tetap bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya yang tidak terhingga sampai hari ini. Kalau dirinci satu persatu, tentu kita tidak mampu mensyukurinya. Kita tinggal hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah mempergunakan nikmat Allah tersebut sehingga kita termasuk kategori orang yang bersyukur di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya nampaknya dari hari ke hari kondisi berkaitan dengan COVID-19 mudah-mudahan semakin mereda dan pada akhirnya menghilang, tidak ada lagi di negeri yang kita cintai, Indonesia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa? Karena nampaknya tidak bisa dipungkiri, sepertinya seolah-olah anak-anak kita sendiri seperti jenuh, bosan gitu dengan kegiatan yang biasa ke sekolah, keluar rumah, sementara harus terus berada di dalam rumah dengan belajar jarak jauh. Walaupun di sisi lain, disinilah letaknya diuji kesabaran kita, karena emang kondisinya masih ada dan nyata di sekitar kita. Untuk itu tadi Pak Sabto menyampaikan, kita tetap harus waspada dan hati-hati sebagai bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hubungkan dengan kehidupan yang kita jalani, kehidupan yang kita rasakan, kehidupan di dunia ini seperti yang kita ketahui bahwa kebahagiaannya relatif, sementara. Tetapi kebahagiaan yang mutlak, yang abadi adalah kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya di dunia ini relatif. Sementara yang langgeng, yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah berusaha bersungguh-sungguh mencari kebahagiaan yang abadi, yang langgeng, bukan kebahagiaan yang fana. Di dalam Al-Quran kita diingatkan Allah Subhanahu wa taala bahwa perhiasan-perhiasan dunia itu banyak sekali. Entah itu keluarga, anak, istri, ataupun bentuk yang lainnya. Kalau saya menyebut perhiasan dunia itu ya, kalau kita sekarang misalnya maaf, punya motor, punya mobil, dan sebagainya, itu perhiasan dunia. Kenapa kebahagiaan itu dikatakan relatif? Maaf, ketika kita punya kendaraan, motor misalnya,
seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan, dan seterusnya. Itu kita apa? Kita jaga, kita rawat, hati-hati. Kalau misalnya mau diparkirkan, hati-hati Pak, misalnya sedang dicuci. Mau dimasukkan ke garasi juga hati-hati dan sebagainya. Tapi setelah setahun, kepedulian kita, rasa kita tidak seperti itu lagi. Makanya kebahagiaan di dunia ini adalah relatif sementara. Nah, tugas kita adalah mencari kebahagiaan yang abadi, yang kekal. Hari ini, pagi hari ini, hari Minggu, kita pergi ke masjid ini, niatnya beribadah kepada Allah, sholat berjamaah. Kemudian misalnya ada kegiatan mencari ilmu, maka niatkan oleh kita untuk mencari ilmu karena Allah, ikhlaskan Allah. Nah, inilah yang akan abadi, yang akan abadi. Bapak di rumah ada waktu mendampingi putra-putrinya belajar, apapun bentuknya, itulah yang akan abadi. Bapak di rumah punya kesempatan mendampingi istrinya kemanapun punya niatnya, punya hajatnya, kemudian ikhlaskan Allah, itulah yang akan abadi. Jadi tugas kita adalah mari bersama-sama mencari kebahagiaan yang kekal, yang abadi. Karena dunia ini sekali lagi sifatnya relatif sementara. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya sedikit mengingatkan itu. Mudah-mudahan kita punya teman, punya lingkungan, bersinergi bersama-sama supaya kita fokus untuk mencari kebahagiaan yang kekal abadi. Entah itu teman, entah itu sahabat, entah lingkungan, kita arahkan ke arah sana. Apapun bentuk kegiatannya. Saya akan mencoba membahas atau sedikit tentang amalan-amalan yang bisa menjadi pelebur dosa. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang bersih dari dosa. Dan kita secara pribadi tentu yang tahu masing-masing, yang pasti Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pernah baca sebuah buku bagaimana kaitannya dengan kalau kita termasuk kategori orang-orang yang kotor. Saya baca buku tersebut dan saya termasuk yang merinding gitu membacanya. Takut dan merasa. Jadi ketika kita masuk ke sebuah lingkungan dan lingkungan tersebut katakanlah orang-orang yang terjaga, orang-orang yang terpelihara, menurut kita insya Allah orang-orang lingkungan tersebut lingkungan yang baik lah. Maka kita tuh ada perasaan tidak enak, perasaan tidak nyaman bahwa kita ini emang kotor. Dan saya baca buku tersebut pun terkena salah diantaranya tidak nyaman, tidak enak, ada perasaan yang susah diungkapkan. Ketika kita meyakini dan kita tahu persis emang itu lingkungan yang baik. Saya menyebut lingkungan orang-orang yang soleh. Tidak nyaman aja, tidak enak saja. Sampai suatu hari saya sholat di belakang tentu ada imamnya, seorang ya kiai lah, seorang ulama. Dan selama sholat saya gemetar sekujur tubuh saya, gemetar. Dan saya tidak pernah mengalami sholat sampai gemetar sekujur tubuh. Saya colek teman saya, Ustaz, anak gemetar nih sholatnya, baru sekali sebut kayak gini. Aduh, teman saya cuman mesem-mesem, terus saya diajak ngobrol. Oh iya,
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. Betul Pak Sabto? Ya. Ayat 8 dan 9. Artinya boleh. Artinya ayat 8, maka dia Allah mengilhamkan kepadanya kedurhakaan dan ketakwaannya. Ayat 9, sungguh beruntung orang yang telah membersihkan dirinya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita manusia itu punya pilihan gitu. Makanya ada istilah life is choice. Hidup adalah pilihan. Manusia itu punya dorongan untuk berbuat baik dan dorongan untuk berbuat jahat. Sekali lagi, ada dorongan dalam diri manusia, dorongan untuk berbuat baik dan dorongan untuk berbuat jahat. Seberapa besar dorongan tersebut yang muncul pada diri kita, maka itu akan berpengaruh besar pada diri kita. Seberapa kuat dorongan tentang yang baik pada diri kita besar sekali, maka itu akan mengalahkan dorongan yang tidak baik. Makanya kalau malaikat kan apa? Dorongannya berbuat baik saja. Nah kalau manusia, nah di sini diuji. Letaknya kita ini diuji. Karena kita punya dorongan itu. Dorongan untuk berbuat baik dan dorongan untuk berbuat kejahatan. Dan seringkali perbuatan-perbuatan kejahatan itu, perbuatan-perbuatan buruk itu sangat besar pengaruhnya daripada perbuatan baik. Seringkali itu di perbuatan buruk, ya, hal-hal yang negatif itu pengaruhnya besar sekali daripada hal yang positif. Sering kita mendengar ada orang-orang yang sakit, ada orang yang sehat. Ketika orang yang sakit itu menceritakan, itu pengaruhnya jauh lebih besar daripada orang yang sehat menceritakan. Sering kali itu. Makanya sekali lagi manusia ini diuji. Kalau malaikat ya kerjanya hanya terus beribadah, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak. Dengan teman kita diuji, dengan tetangga kita diuji, di masyarakat kita diuji, di tempat pekerjaan kita diuji. Nah, orang-orang yang berpegang pada dorongan yang baik, bisikan-bisikan baik, sekalipun diiming-iming, ya, apapun bentuknya, korupsi juga tidak menambah rezekinya, tidak korupsi juga tidak menambah rezekinya. Dia sudah pegangannya itu. Dengan korupsi apakah menambah rezeki? Tidak. Tidak korupsi juga tidak menambah rezeki. Bagi yang beriman seperti itu. Nah, bersyukurlah orang-orang yang senantiasa dalam bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 9 tadi yang Pak Sabto sampaikan di situ, itu menarik. Coba Pak Sabto ayat 9-nya. Ayat 9, sungguh beruntung orang yang telah membersihkan dirinya. Jadi di sini Allah melabel, memberikan penghargaan yang luar biasa sekali. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Jadi orang yang beruntung itu ya orang yang senantiasa menjaga dirinya. Dan di sanalah kita akan merasakan, mendapatkan yang namanya kebahagiaan tersebut. Jadi kalau kita hari ini lapang, sehat lahir batin, tidak ada ujian, tidak ada cobaan, tidak ada hal yang membuat pusing lah, itu nikmat, lapang sekali. Jadi bersyukur orang yang senantiasa menjaga kesucian dalam kehidupannya, dalam kesehariannya. Sementara di sisi lain kita dihadapkan setiap saat itu dengan apa? Dorongan berbuat baik, dorongan berbuat buruk. Hal yang berat, ini hal yang sulit.
Dan yang paling besar pengaruhnya tentu apa? Adalah lingkungan. Anak kita di rumah sudah kita arahkan, sudah berikan pijakan-pijakan. Ketika di rumah, Bapak sekalian diperhatikan silakan. Ketika di rumah nih, begitu keluar rumah, 15 kemudian berubah tuh. Omongannya sudah berubah, caranya sudah berubah. Begitu pegang handphone berubah tuh sebelum kemudian. Wah, saya mah tidak sanggup lah. Betapa dahsyatnya itu pengaruh lingkungan itu. Bangsa ini, wah apalagi lebih kompleks, lebih berat lagi. Jadi para jemaah sekalian, kembali tadi kita punya tugas. Marilah kita bersama-sama membiasakan senantiasa mensucikan diri agar kita termasuk kategori orang-orang yang beruntung, dan insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu kebahagiaan yang hakiki, yang di dunia saja merasakan tenang, bahagia, dan mudah-mudahan bisa kita petik sampai akhirat kelak nanti. Para jemaah sekalian, nah kaitan dosa ini, kalau manusia terjerumus kepada jurang yaitu dosa yang apa ya, terulang, diulang, maka akibatnya apa? Hatinya mengeras, tidak lagi bercahaya. Makanya kalau misalnya orang itu senang dengan perbuatan dosa, ya hatinya keras. Sekalipun diajak oleh kita untuk kebaikan, perasaan ngajaknya pun sudah ya dengan cara kita sudah sebaik mungkin, sudah hati-hati, ya sudah keras saja. Susah. Jadi kalau kita ke belakang, kembali mundur ke belakang, setback ke belakang, ya kita yang tahu dan Allah yang tahu persis. Maka kita dianjurkan perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Makanya kan ada istighfar sebelum sholat, ada istighfar juga dalam sholat, ada istighfar sesudah sholat, sampai ada istighfar sekalipun sudah belajar, sudah ngaji pas, itu ada doanya. Kalau kita sering baca Sadaqallahul Azim, itu yang sudah umum lah, sudah lumrah saya menyebutnya. Sampai kita sudah ta'lim pun ada doanya kan? Apa doanya? Subhanakallahumma, itu kan doanya. Itu ada istighfar, ada kata istighfar saja. Itu doa. Dan setelah kita ta'lim juga ada doa khusus. Para jemaah sekalian, Pak Sabto nanti bisa dibuka surat Al-Mutaffifin ya. Al-Mutaffifin ayat 14 sampai 15. Surat ke 33 apa ya? 30 ya? 30. Ya. Al-Infitar ya, setelah Al-Infitar. Al-Mutaffifin ayat 14 sampai 15. Saya baca sebentar nanti. Ada Pak. Ya, ayat berapa Ustaz? 14 sampai 15. 14 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 14 dan 15 ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Artinya ayat 14, bukan begitu, malah sebenarnya hati mereka itu sudah buta disebabkan perbuatan mereka juga.
ayat 15. Ingatlah, sesungguhnya mereka pada hari itu terhalang dari melihat Allah. Dia. Saya ulang, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi di sini perbuatan dosa itu bisa menutupi hati kita. Keras. Keras ya, sudah keras, membatu ya. Batu keras, hati keras beda ya. Kalau batu keras, ada alat teknologi yang bisa menghancurkan itu batu. Tapi kalau hati sudah keras, dan di sini Allah sudah mengingatkan, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Maaf, orang yang perbuatannya buruk, maaf misalnya korupsi itu ya, itu bahasanya apa ya? Koruptor. Itu kan yang melakukan korupsi ya. Tapi begitu apa? Ya maling, pencuri. Yang buruk harus kita katakan buruk. Pelaku perbuatannya pezina ya pezina sudah. Pelacur ya pelacur. Jangan kita mengatakan dengan bahasa-bahasa yang halus, diperindah, tidak perlu. Wong Allah sudah melabel. Kalau kita perhalus, kita percantik dengan bahasa kita, maka apa? Seolah yang buruk menjadi mulia. Wong sudah yang menegaskan Allah kok. Enak banget pakai baju oranye, terus dipoto masih sempat ketawa ketiwi gitu. Di dalam Islam tidak ya, tetap aja maling, tetap aja pencuri. Karena ya perbuatan yang buruk tersebut, yang busuk tersebut. Jadi sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi dosa itu bisa menyebabkan apa? Hati kita tertutup gitu. Kalau hati kita tertutup, bagaimana pengaruhnya pada kehidupan kita? Tentu semangat kita, ketertarikan kita kepada yang baik, yang positif itu pun akan berat. Karena yang menutup Allah, bukan yang menutupnya manusia. Dan ini sangat-sangat berat. Untuk itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga jangan sampai kita terus berikhtiar, hati ini cenderungnya senangnya kepada yang baik-baik sajalah. Kalau bahasa saya emang kalau sudah umur 40 tahun itulah kita sudah malu lah, sudah tua. Ya kita sudah tua kalau 40 tahun. Kalau bahasa orang Betawi nggak perlu lagi lah banyak gaya, banyak, sudah tua gitu ya. Sabtu berapa tahun? Padaman berapa tahun sekarang Padaman? Itu Ustaz. Jadi kalau 40 tahun itu dia udah, kita udah tua kalau biasanya. Di samping sudah diberikan catat ya, rambu-rambu Ustaz ya, berkaitan umur. Terus ayat 15, sekali-kali tidak. Jadi Allah mengatakan sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Jadi perbuatan dosa ini gak main-main. Ujung-ujungnya kita tidak bisa bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan yang dicari orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah, kita ingin berjumpa, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sholat begitu dengan azan, kita cepat ke masjid? Kenapa? Kita ingin rindu bertemu dengan Allah. Lewat apa? Lewat ruku sujud. Itu bertemu dengan Allah di dunia ini. Walaupun masih relatif, kalau saya hubungkan tadi dengan kebahagiaan itu, tapi nanti kita akan bertemu dengan Allah. Kenapa? Wujud cinta kita kepada Allah sudah kita wujudkan di muka bumi ini. Begitu mendengar panggilan azan lewat muazin, pada hakikatnya Allah yang manggil, maka kita sampai, kita datang. Nah, orang-orang yang sudah
ditutupi oleh dosa, terus menerus selama hidupnya senang bergelimang dosa. Nauzubillah, dia tidak akan pernah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tiba-tiba Pak Sabto ditelepon oleh presiden, maka apa? Pak Sabto akan mempersiapkan baju yang terbaik, kendaraan yang terbaik, wangian yang terbaik, sepatu yang terbaik. Kenapa? Karena yang manggil presiden akan yang terbaik gitu. Maka kita pun kalau sholat ya menggunakan yang terbaik, anjurannya gitu. Ya betul nggak? Seperti itu. Bahagia nggak? Bahagia. Heboh, akan heboh di geraha Pak Sabto dipanggil presiden akan heboh. Di tempat kerjanya akan heboh, di kampungnya akan heboh. Pak Sabto dipanggil presiden. Wah, kalau kita suatu hari dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa nikmatnya para jemaah sekalian. Dan kebahagiaan orang yang beriman lah ketika dia bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diizinkan Allah, dimudahkan Allah, diridhoi Allah, bisa berjumpa dengannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagai bentuk wujudnya adalah marilah kita mencari jalan-jalan supaya kita bisa berjumpa dengan Allah. Di antaranya adalah apa? Ya ketika panggilan sholat, maka kita bersegeralah sholat, melaksanakan sholat ya. Kalau sholatnya misalnya duhur 4 rakaat tetap aja biasa. Tapi yang luar biasa, yang istimewa apa? Dia ada qobliyah, dia ada ba'diyah. Itu sudah kategori berbeda sholat. Sholat, Anda sholat duhur, dia pun sholat duhur, itu biasa. Tapi sudah sholat Anda berzikir, itu luar biasa. Berbeda tingkatan. Maka tugas kita sekali lagi, marilah kita cari amal-amal yang bisa menghantarkan kita, amal yang istimewa, supaya kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengatakan tadi, mencari bekal kebahagiaan yang hakiki. Baca Quran bagus, tapi manakala kita sudah istiqomah dengan bacaan Quran, itu luar biasa sekali. Makanya saya senang ketika seminggu sekali itu kita selesai 1 juz. Walaupun saya sering mepet hari Minggu, tapi selesai juga. Maka bersyukur para jemaah yang belum bergabung, silakan bergabung. Seminggu kita disaksikan ada teman-teman kita 1 minggu 1 juz. Padaman 3 juz ya. Juz jeruk sama juz mangga apa ya. Dan berbahagia mungkin yang lebih daripada itu. Ya, yang baca Qurannya bisa sebulan 2 bulan, saya kagum. Ada orang sebulan 2 bulan bisa khatam baca Quran saya. Bacaannya gitu, kagum. Saya belum bisa. Sebulan 2 bulan lah khatam bacaan Qurannya gitu. Berarti apa? Wah, luar biasa sekali gitu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi marilah kita bersama-sama berikhtiar mensucikan diri kita masing-masing supaya kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau misalnya diri kita kotori terus menerus hanya karena syahwat dunia sampai hati kita kotor, maka kita tidak akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan merasakan betapa nikmatnya, betapa indahnya, betapa bahagianya hidup di dunia ini walaupun hanya sementara yang relatif tadi. Dunia ini indah, kita rasakan kita. Anda punya uang, pengen makan yang enak ya beli, silakan. Anda pengen jalan-jalan, punya uang ya silakan jalan-jalan. Agama kita seperti itu. Anda ingin ingin punya barang, punya uang ya beli, silakan. Tidak dilarang dalam agama kita. Silakan dinikmati, silakan dicicipi, silakan dirasakan. Selama Anda punya bekalnya silakan. Tidak dilarang. Itu kan nikmat yang luar biasa sekali.
Maaf, ada orang yang punya rezeki berlebih, mungkin hanya per 2 bulan dia umroh Ustaz ke Mekah, karena merasakan nikmatnya luar biasa sekali. Ada orang punya rezeki berlebih, setiap seminggu, setiap sebulan dia menyusuri kampung-kampung tuh, dibagikan rezekinya. Nikmat sekali. Kenapa? Ya karena yang kita cari adalah kehidupan yang abadi. Tapi kalau misalnya kita selalu mengutamakan, memprioritaskan dalam sebulan kudu jalan-jalan gitu, kudu harus jalan-jalan. Tapi yang diprioritaskan bukan untuk mencari kebahagiaan, bekal kehidupan yang abadi, hanya untuk mengikuti syahwatnya aja, kepuasan nafsunya aja. Setiap sebulan dia pasti bisa jalan-jalan dan dia gunakan itu. Tapi udah dorongannya nafsu, syahwat. Itu lain orientasinya ketika dalam sebulan bagi dia masih banyak orang yang belum bisa berbahagia, maka dia alihkan itu. Karena dalam dirinya meyakini bahwa masih banyak orang yang membutuhkan, sementara kita sudah merasakan mencicipi kebahagiaan tersebut. Tentu ini nilainya lain ketika orientasinya sudah dirubah ke arah sana. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga, merawat anugerah Allah yang tidak terhingga ini, baik jasmani maupun rohani. Ada 2 faktor saya menyebut kita ini bisa bisa berbuat dosa ini. Jadi 2 faktor ini bisa menyebabkan kita berbuat dosa. Yang pertama adalah karena kita diperbudak oleh nafsu. Jadi dorongan nafsunya sudah menjadi komandannya. Kalau sudah diperbudak oleh nafsu, wah ini tentu payah. Ini tentu berbahaya. Nanti Kak Sapro bisa dilihat surat Al-Jasiyah ya. Al-Jasiyah ayat 23. Al-Jasiyah itu surat ke-45 ya. Ayat 23. Al-Jasiyah. Sudah bukan 30 bukan ya? Bukan. Ayat surat 45. Jadi ada orang yang kehidupannya mengikuti hawa nafsunya gitu. Sudah kaya raya, wah, hartanya sudah gak karuan, tapi tetap aja mencuri, maling, walaupun hartanya gak karuan. Itu memperturutkan hawa nafsunya. Jadi kalau sekarang lihat di masa kita, kalau bahasa Oma yang miskin terus saja miskin, tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Jadi negeri ini ada orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Kadang-kadang sedih. Para jamaah sekalian, saya sedih ya. Bangsa yang kaya raya luar biasa sekali ini, sementara kemiskinan sangat menganga. Kalau rakyat ini seperti ini kan akan menjadi bumerang, akan meledak suatu hal, berbahaya sekali. Yang kaya terus, sementara masalahnya berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Jadi sini ada tadi Al-Jasiyah ya, surat 45 ayat 23. Jadi di sini ada orang berbuat dosa karena diperbudak oleh hawa nafsunya. Maaf. Ayat 23. Siapa keluar ya? Maaf Ustaz. Saya bacakanlah, maaf. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan artinya ayat 23 ya, Al-Jasiyah. Maka
pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi hawa nafsu sebagai Tuhannya. Dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Jadi apa ya? Hawa nafsu sebagai komandannya, sebagai jenderalnya gitu. Maka Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya. Kenapa Allah membiarkan orang tersebut dengan sesatnya? Karena Allah telah mengetahui bahwa dia tidak menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Terus kita lanjutkan. Dan Allah telah mengunci pendengaran hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Nauzubillah. Pendengaran, hati, terus penglihatan ditutup oleh Allah. Maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi ini ngeri sekali. Dari mulai pendengaran, hati, dan penglihatan Allah kunci gitu. Inilah orang-orang yang berbuat dosa. Yang pertama, selalu mengikuti hawa nafsu. Makanya kita sebagai pribadi, mana sebagai teman, mana sebagai sobat. Sebagai teman ya sebagai yang kenal saja. Tapi sebagai apa ya, manakala dia sobat kita, apapun yang terjadi dengan dia, apa? Kita akan senantiasa bantu, tolong. Kenapa? Karena begitu berharganya kita punya teman, punya lingkungan, punya sahabat gitu. Jadi kata orang Betawi apa ya, saya suka, kalau diundang katanya, cuma sekedar say hello gitu. Sekedar say hello itu apa ya? Ya kadang-kadang. Tapi kalau saya nggak bisa, harus datang gitu. Mungkin itu apa, sobat ya, lain gitu. Nah para jemaah sekalian, di sini bagaimana dampak atau akibat orang yang hidupnya dikomandoni oleh hawa nafsu. Dan ini yang pertama, orang berbuat dosa itu karena hawa nafsu menjadi komandannya. Sampai-sampai pendengaran, hati dan penglihatan Allah kunci. Kenapa kata Allah? Karena petunjuk-petunjukku sudah jelas, dia abaikan saja. Rakyat ini melihatnya, rakyat ini mendengarnya, abai saja. Dan maaf, kalau sudah abai tidak mendengar, tidak bergeming, itu pasti akan hancur. Harus yakin. Jadi kalau manusia sudah abai, cuek, itu bisa cuek nih, sudah, itu pasti akan hancur. Itu janji Allah. Kalau manusia sudah mengacuhkan, sudah ya cuek lagi dengan peringatan Allah, itu akan Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah, berdoa jangan sampai hawa nafsu ini menjadi komandan pada kehidupan kita, khususnya mengajak kita kepada perbuatan-perbuatan yang bisa mencelakakan kita di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, orang itu berbuat dosa bisa juga lingkungan yang buruk. Lingkungan yang buruk. Lingkungan ini bisa teman, bisa tetangga, bisa masyarakat. Maka kita bersyukurlah. Bagi saya saudara saya itu Pak, ya di sini di Geraha. Saudara saya di kampung jauh. Kalau ada apa-apa, tidak mungkin anak saya sakit nelpon kakak saya, bibi saya, pasti tetangga terdekat. Maka kita harus mutlak kudu baik dengan tetangga. Dan itu ciri daripada orang yang beriman apa? Selalu memperlakukan baik dengan tetangganya. Dan kita harus baik. Saudara kita itu di Geraha.
Jadi kalau saya suatu hari minta tolong ataupun teman-teman minta tolong, emang saya ini sudah andal. Saya dan Ani ya kita sudah sama. Jadi kalau ada apa-apa sampaikan saja. Karena pertemanan kita ingin apa? Ingin berlanjut sampai akhirat. Bukan sampai di dunia. Menyampaikan kebaikan tentu ada risiko. Para jamaah sekalian mengajak, mengingatkan kebaikan-kebaikan, itu ada tantangannya, ada ujiannya, cobaannya. Dan nggak ada seberapanya lah daripada para perjuangan para nabi, para rasul, para siddiqin, para salafus saleh. Tidak ada apa-apanya gitu. Jadi manakala teman-teman bisa tetap istiqomah di jalan Allah, apapun dalam bentuk aktivitasnya, apapun dalam bentuk pekerjaannya, luar biasa sekali. Jadi yang kedua, lingkungan yang buruk, ya, yang tidak baik, saya katakan bisa teman, bisa tetangga, bisa sahabat, bisa masyarakat. Maka kita pastikan kita harus menyatu dalam lingkungan teman-teman yang baik. Kalau kita tidak, bisa kita diambil oleh lingkungan yang buruk itu. Maka saya katakan sekali lagi, saudara kita, sahabat kita di Geraha ini, itulah keluarga kita. Di perjalanan jangan sungkan, tidak perlu malu, katakan jika kita emang butuh bantuan dan sebagainya. Karena saya ingin pertemanan kita bukan saja di dunia, tapi berujung sampai akhir. Para jamaah sekalian, saya belum kepada substansinya, amalan-amalan apa yang bisa meleburkan dosa. Masalah waktu nanti kita lanjutkan minggu yang akan datang. Demikian sebagai perdana pengajian kita. Mudah-mudahan lingkungan kita menjadikan lingkungan yang berkah, senantiasa menjaga kita semua, menghindari kita semua dari hal-hal yang tidak baik, dan kita merasakan hal-hal yang baik, yang positif. Tujuannya kita bisa mempersiapkan untuk bekal kehidupan yang abadi untuk akhirat nanti. Demikian itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.